Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni, ASN SMA Negeri 1 Bakwangi, bertugas di SMA 1 Bakwangi, kemudian tugas mengajar di kelas 10 MIPA maupun IPS. Kemudian materi yang akan disampaikan tentang pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Di antaranya A. Definisi, ciri, dan jenis tag eksposisi. B. Identifikasi tag eksposisi, pengembangan isi tag eksposisi. Kemudian D. Struktur dan kebahasan tag eksposisi. Kemudian yang E. Penyusunan tentang eksposisi. Kemudian ciri-ciri mengenai definisi dan jenis tag eksposisi. Ciri tag eksposisi, kemudian definisi tag eksposisi, jenis tag eksposisi. Kemudian pengertian dari eksposisi ini merupakan suatu paparan uraian yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa eksposisi berarti uraian paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Garis Kerap, bahwa eksposisi atau paparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan sesuatu pokok pikiran. Dari penjelasan tersebut, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak unsur subjektif dan emosional. Kemudian yang B, gaya penulisan informatif. C, memuat fakta dan data. Eksposisi definisi dibagi di antaranya eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, kemudian eksposisi definisi, eksposisi perbandingan ataupun pertentangan, juga eksposisi ilustrasi. Bahwa identifikasi teks eksposisi, permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, adanya fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berarti ataupun berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan cara berpidato. Dalam naskah berpidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa fakta adalah suatu keadaan, peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini dapat ataupun pendapat yang dikemukakan. Mengenai pengembangan isi teks eksposisi, untuk melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka. Tesis eksposisi, tesis berisi pernyataan, pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Sedangkan menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru dikembangkan harus secara dengan isi teks yang sebenarnya ataupun yang asli. Kemudian struktur dan kebahasan teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kebahasan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada argumentasi, tesis, penegasan ulang, dan struktur. Kebahasan teks eksposisi, kebahasaan ada istilah, konjungsi, pronomina, perba, adjektiva, dan fiksi ataupun afiksasi. Lalu penyusunan teks eksposisi, langkah penyusunan teks eksposisi, 1. Menyunting teks eksposisi, menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat suatu karangan teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menulis teks eksposisi secara terpadu. Pentingnya ataupun penyuntingan adalah proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, ataupun mengurangi isi teks.
Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur yang kurang tepat dalam teks. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.